Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masrila dengan nomor NIM 1907030043 akan meringkas jurnal. Jurnal yang saya ringkas di sini yaitu jurnal ekologi yang berjudul Kualitas Air dan Keanekaragaman Plankton di Danau Cikaret, Cibinong, Bogor, yang ditulis oleh E.H. Soliha dan kawan-kawan. Jadi plankton memegang peran penting dalam suatu perairan, di mana plankton ini memiliki fungsi ekologi sebagai produsen primer dan awal mata rantai dalam jaring makanan, sehingga plankton sering dijadikan menjadi skala ukuran kesuburan perairan. Plankton adalah organisme renik yang hidup melayang-layang mengikuti pergerakan air. Plankton dalam perairan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah organisme renik yang hidupnya itu melayang-layang mengikuti pergerakan air yang berasal dari jasad nabati. Sedangkan zooplankton adalah organisme renik yang hidup melayang-layang mengikuti pergerakan air yang berasal dari jasad hewan. Penulis melakukan penelitian di Danau Cikaret, di mana Danau Cikaret adalah danau terbesar di beberapa desa di Kecamatan Cibinong. Danau ini diduga telah mengalami pencemaran akibat masuknya berbagai jenis limbah dari berbagai jenis kegiatan rumah tangga dan pembuangan sampah oleh pengunjung. Analisis fisik pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah kecerahan air. Kecerahan dapat berpengaruh langsung terhadap perkembangan dan pertumbuhan fitoplankton, karena semakin dalam cahaya matahari yang masuk ke dalam air, maka akan semakin banyak pula cahaya yang bisa digunakan oleh fitoplankton untuk melakukan fotosintesis. Danau Cikaret memiliki tingkat kecerahan yang rendah disebabkan adanya pergerakan air serta kondisi perairan yang dangkal. Selanjutnya, suhu air, udara, dan udara. Pengukuran suhu udara pada siang hari untuk lokasi inlet yaitu 28 derajat Celcius, di tengah 27 derajat Celcius, dan outletnya yaitu 28 derajat Celcius. Penurunan suhu dari inlet hingga outlet relatif kecil. Pada lokasi inlet dan outlet terjadi kenaikan suhu udara yang diakibatkan dari asap pabrik gas di sekitar lingkungan danau, sehingga terjadi kenaikan suhu. Selanjutnya adalah analisis kimia pada penelitian ini, yaitu derajat keasaman atau pH. Nilai pH pada pengamatan siang dan ketiga lokasi yaitu berkisar antara 6 sampai 7. Sedangkan pada pengamatan malam pH-nya itu berkisar 5 sampai 6. Pertumbuhan yang optimal untuk pertumbuhan fitoplankton itu berkisar antara 6 sampai 8. Dan untuk zooplankton itu berkisar antara 5 sampai 8. Berdasarkan nilai tersebut, maka perairan di Danau Cikaret memiliki pH yang normal dan masih mendukung untuk pertumbuhan fitoplankton dan juga zooplankton. Nilai yang diperoleh pada pengamatan siang hari berkisar 1,5 sampai 13,2, dan pada malam hari itu berkisar 11,3 sampai 13,5. Nilai tersebut berada dalam batas normal. Nah, jadi data tersebut menunjukkan kadar CO2 pada malam hari itu lebih tinggi karena pada malam hari tumbuhan mengeluarkan gas CO2 dan pada siang hari mengeluarkan oksigen, sehingga kadar CO2 pada malam hari itu lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kadar CO2 di Danau Cikaret itu melebihi batas normal, namun angka tersebut masih bisa ditolerir untuk kelangsungan hidup Berdasarkan hasil identifikasi pada pengamatan
siang dan malam hari terdapat beberapa kelas fitoplankton di lokasi inlet, tengah, dan outlet. Fitoplankton yang ditemukan ada 3 kelas, yaitu Chlorophyceae, Bacillariophyceae, Canopiaceae. Genus fitoplankton yang sering ditemukan yaitu dari kelas Chlorophyceae. Hal ini diduga bahwa genus dari Chlorophyceae ini berfungsi sebagai produsen utama di Danau Cikaret, karena hampir di setiap lokasi pengambilan sampel ditemukan genus ini. Hasil identifikasi zooplankton pada 3 lokasi inlet, tengah, dan outlet terdapat 5 kelas, yaitu kelas Daphnidae, Maxillopoda, Crustacea, dan Monogononta. Genus yang ditemukan dari kelas Euleoida yaitu Pachus, Trachelomonas, dan Euglena. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.